Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan menyiapkan diri, terutama menyiapkan hati untuk masuk dalam ibadah raya pada sore hari. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah sesembahan kami dan pujaan hati kami satu-satunya. Pada sore hari ini Tuhan, kembali kami membawa hidup ini, hidup yang penuh kekurangan dan kelemahan, bahkan kesalahan. Dan sebelum kami masuk dalam ibadah ini Tuhan, berikan kemurahan-Mu, terutama pengampunan yang dari Engkau, supaya kami layak untuk beribadah, layak untuk membesarkan nama Tuhan, memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, dan sungguh kami sangat mengundang hadirat-Mu, hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong, menyertai, bahkan memberkati ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dengan ibadah ini, biar Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan. Engkau pakai dengan pemakaian yang dari Tuhan sendiri. Alat-alat yang kami gunakan, biar Tuhan jamah, dan segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga yang coba mengganggu, merintangi jalannya ibadah ini, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kiranya Tuhan juga menolong, memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala, dimanapun hamba-hamba-Mu bertugas dan tugas pelayanan kepadamu. Dan sehingga Tuhan juga sertakan pembukaan firman-Mu untuk membawa sidang jemaat-Mu masuk dalam rencana besar dalam rangka pembangunan tubuh-Mu yang akan disempurnakan. Urapan yang sama Engkau juga nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut acara ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan diri, menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah. Kita akan melakukan satu pujian, kita datang berhimpun. Ya, tujuan kita berhimpun, datang beribadah ini untuk memuji, membesarkan namanya. Puji Tuhan. Psalm 130, kita datang berhimpun. Haleluya. Kita datang berhimpun di dalam namanya dan puji Dia. Kita datang berhimpun di dalam namanya dan puji Dia. Kita datang berhimpun di dalam namanya, sembah dan puji Dia. Sembah ya Kristus Tuhan. Kita datang berhimpun di dalam namanya dan puji Dia. Kita datang berhimpun di dalam namanya dan puji Dia. Kita datang berhimpun di dalam namanya, sembah dan puji Dia. Sembah ya Kristus Tuhan. Haleluya. Kita datang berhimpun di dalam namanya dan puji Dia. Kita datang berhimpun di dalam namanya dan puji Dia. Kita datang berhimpun di dalam
berhimpun di dalam namanya, sembah dan puji Dia. Sembah ya Kristus Tuhan. Kita datang berhimpun di dalam namanya dan puji Dia. Kita datang berhimpun di dalam namanya dan puji Dia. Kita datang berhimpun di dalam namanya, sembah dan puji Dia. Sembah ya Kristus Tuhan. Sembah ya Kristus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa saudara sekalian. Kita bersyukur, kita berterima kasih dalam keadaan apapun juga. Ya, dalam situasi yang sekarang ini pandemi belum selesai, kita bersyukur kita bisa beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita belum tatap muka dalam ibadah, tapi kita merasakan perhimpunan persekutuan ini. Ya, ibadah ini Tuhan, ya, saudara sekalian, saudara di tempat masing-masing. Dan di sini kita belum bisa tatap muka, tapi sukacita, rasa persekutuan harus tetap ada dalam kita. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan lanjutkan satu pujian, sekaligus ini merupakan pujian yang kedua untuk kita menyambut firman Allah. Kita akan melakukan pujian dari Kurindu Sabdamu. Kurindu Sabdamu. Dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu.
menikmati sabda-Mu. Bersama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, pujian ini merupakan suatu kerinduan kami. Dan sekarang Tuhan, berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, sucikan hati, pikiran, dan pandangan kami, supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami ini Tuhan. Urapi firman-Mu, dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu itu boleh menyatakan kekurangan kami, kesalahan kami, menemplak hidup kami, dan kami disucikan oleh firman-Mu, dan pembaharuan itu boleh terjadi dalam hidup hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat-Mu semua. Sidang jemaat-Mu yang saat ini bersama-sama berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, Engkau juga ada di sana, dan dudukkan sidang jemaat-Mu, biar damai sejahtera-Mu, ketenangan hati batin terutama, tetap memberikan kerinduan dalam hati untuk merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Dan sungguh hati saya ketika melakukan pujian yang kedua ini. Dan ini juga merupakan satu kerinduan hati. Rindu hati ini untuk bisa selalu mendengarkan firman Allah. Sebab saya menyadari dan kita juga menyadari ya bahwa tanpa firman Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mampu, justru ketika kita diperhadapkan masalah-masalah persoalan, baik masalah pribadi, masalah nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan kesulitan-kesulitan di hari-hari ini yang sedang menimpa kita semua. Tapi yang membedakan buat kita orang-orang percaya, ada kesulitan, ada masalah, ada persoalan, tapi masih ada Yesus yang akan memberikan harapan kepada kita, memberikan suatu kekuatan, ketabahan hati, untuk kita pada akhirnya harus mengalami suatu kemenangan. Kemenangan bukan karena kita kuat, tapi justru karena kita lemah, dan kita menyanjung Dia yang maha kuat itu, maka kita yang lemah itu dikuatkan ya, untuk diberikan harapan yang baru, sehingga kita tetap bersemangat mengiring Tuhan sampai kerinduan kita, sampai Yesus datang yang kedua kali. Itu sebabnya tidak bosan-bosannya saya selalu mengatakan, nyatakanlah kerinduanmu kepada Tuhan, kepada sidang jemaat semua. Sekali lagi, nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan firman Allah lewat gembala untuk disampaikan kepada sidang jemaat, ya, sehingga jemaat ini akan semakin hari akan semakin mendengar firman Allah, dan akan semakin dikuatkan oleh firman Allah. Dan kita betul-betul lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan itu, kita betul-betul menemukan pribadi Yesus itu secara nyata. Artinya kita merasakan suasana ibadah itu. Bukan hanya sekedar kita beribadah, hanya memenuhi kewajiban karena kita orang Kristen. Tapi itu berbeda kalau ibadah-ibadah yang kita lakukan itu didasarkan atas satu kerinduan kita kepada Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, biar itu selalu ada dalam hati kita. Puji Tuhan, saudara sekalian, hari-hari ini saya masih menjelaskan tentang asuhan Tuhan,
Ya, 7 asuhan Tuhan, dan sekarang adalah asuhan yang terakhir, yaitu perjalanan hidup ini diasuh oleh Tuhan. Ya, kalau perjalanan hidup ini tidak diasuh oleh Tuhan, barang tentu pasti hidup kita akan seenaknya. Hidup kita tidak ada yang mengatur. Yang bisa mengatur hidup kita itu hanya firman Tuhan. Itu sebabnya asuhan Tuhan ini sangat penting. Dan bagaimana Tuhan di hari-hari ini sedang mengasuh kita untuk kita dibawa masuk dalam rencana Allah, dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang akan segera disempurnakan ini. Bagian yang terakhir yang kita lihat dalam pembangunan tubuh Kristus itu bukan saja membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan itu penting. Ya, di zaman Musa, suatu ketika Tuhan perintahkan Musa untuk membangun tabernakel, dan tabernakel ini yang dibangun Musa ini adalah kerajaan surgawi ini. Ya, apa yang diperlihatkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai saat itu, kerajaan surga. Ya, maka Tuhan perintahkan untuk Musa untuk membuat tabernakel ya secara fisik di bumi ini, di zamannya Musa. Maka Musa juga diperintahkan untuk supaya umat Israel itu mengambil bagian dalam pengorbanan, dalam persembahan, dalam pengorbanan, dalam bentuk persembahan-persembahan, dalam bentuk ya barang-barang, emas, perak, tembaga, dan kain-kain, dan batu-batuan semua. Jadi kita bisa melihat ya sejak pembangunan tabernakel secara fisik yang dikerjakan oleh Musa atas perintah Tuhan ini, pengorbanan itu ada. Apalagi sekarang ini di akhir zaman ini bukan lagi membangun tubuh Kristus, membangun tabernakel secara fisik. Bukan secara fisik, tapi yang Tuhan tekankan untuk supaya kita masuk atau diasuh, masuk dalam pembangunan rumah rohani, rumah kehidupan ini. Ya, membangun tubuh Kristus, membangun gereja Tuhan. Karena tubuhnya Kristus, di mana tubuh ini adalah tempatnya kepala untuk diletakkan di atas tubuh. Ya, kalau kita bisa melihat bahwa serigala sudah punya liang, saya mengatakan bukan hanya untuk tidur, tapi untuk berkembang biak. Ya, serigala gambar kejahatan, roh-roh jahat yang sudah berkembang biak begitu luar biasa, beranak pinak, berkembang biak. Perkembangannya begitu dahsyat, kejahatan-kejahatan sekarang ini. Ya, bukan hanya kejahatan secara fisik, di media, lewat sarana-sarana yang lain untuk bisa berbuat jahat, sudah begitu berkembang biak. Demikian pula burung juga ada sarang. Sarang burung ini bukan hanya untuk tidur, tapi juga tempat untuk berkembang biak. Burung ini gambar kenajisan yang begitu luar biasa, berkembang biak begitu luar biasa, yang sekarang bisa leluasa kapan saja bisa berbuat. Tidak harus datang ke tempat itu lewat YouTube, lewat apa, begitu berkembang biak. Ya, tetapi ternyata yang menjadi keluhan Tuhan, ya anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Dan itu sebabnya, saudaraku, lewat ajaran asuhan, 7 asuhan ini, bagian yang terakhir ini, setelah tubuh, jiwa, roh, perbuatan, akal, hati kita, yang ketujuh ini, perjalanan hidup kita ini, ya Tuhan tidak membiarkan, tapi Tuhan mengasuh perjalanan hidup kita ini untuk dibawa masuk dalam rencana Allah, yaitu masuk dalam pembangunan rumah rohani. Nah sekarang kita lihat, tadi saya mengatakan
bukan hanya pengorbanan. Ya, memang pembangunan tubuh atau rumah rohani ini membutuhkan pengorbanan, bukan hanya harta benda, tapi juga ego kita, gengsi kita, harga diri kita harus kita korbankan. Keakuan kita serahkan kepada Tuhan untuk supaya sungguh-sungguh kehidupan kita dibentuk, ya, dibentuk, dipersiapkan sampai sewaktu-waktu keluhan Tuhan itu menjadi suatu kenyataan. Bagaimana anak manusia bisa meletakkan kepala. Letak kepala itu ada di atas tubuh. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan. Halangan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tapi juga tidak semudah kita ngomong bahwa kita masuk dalam rencana Allah dan pembentukan tubuh. Ternyata juga ada halangan. Tapi biarlah halangan ini kita terima sebagai ujian kepada kita, untuk kita semakin berserah kepada Tuhan, semakin kita bertekun kepada Tuhan, semakin kita berpengharapan kepada Tuhan, dan kita yakin apa yang Tuhan ajarkan, asuhkan kepada kita itu pasti benar. Maka Tuhan, kembali saya ingin membawa kepada kita, memberikan suatu gambaran cerita yang sesungguhnya dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, saudaraku. Tapi saya ingin membawa untuk melengkapi, yaitu kita membawa kepada Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 dan 25. Di sana kita akan menemukan, ya, lebih baik saya akan membaca, saudaraku. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini clear. Orang yang bijak ini, dia jelas meletakkan, ya, rumahnya, dasar rumahnya itu di atas batu. Kenapa demikian? Kenapa harus demikian? Jadi dari ayat ini maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Ya, kita harus juga mempunyai sikap yang tegas, yaitu kita pastikan rumah kehidupan kita, mulai dari rumah kehidupan kita secara pribadi, harus sungguh-sungguh diletakkan di atas dasar batu. Batu ini adalah batu penjuru. Batu adalah batu karang. Itulah Kristus sendiri. Itu sebabnya ulang-ulang saya mengatakan, biar ibadah kita ini, ya, kita lakukan, kita melakukan ibadah atau pelayanan ini harus sampai kita menemukan Yesus. Artinya merasakan ibadah, kuasa dari ibadah itu. Merasakan bagaimana Yesus itu tampil dari setiap ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan. Ini, saudaraku, ayat 25, saudaraku. Ya, kenapa harus di atas batu? Sebab ada halangan. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ini orang yang bijaksana. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak bijaksana, ini juga nanti disebutkan di ayat berikutnya, saudaraku. Orang yang mendengarkan firman Allah, tapi tidak mempraktekkan, tidak melakukan firman Allah. Tadi kalau ini disebutkan orang yang bijak, maka yang ini, saudaraku, yang dia meletakkan rumahnya itu di atas tanah atau di atas pasir, lawan dari bijak itu adalah tidak bijak. Tidak bijak sama dengan bodoh. Nah, itu sebabnya ketika harus menghadapi hujan yang kencang, lebat, banjir bandang, angin yang begitu kencang, ya, maka rumah yang diletakkan, hanya diletakkan di atas pasir, pasti akan hanyut dan hancur
dan besarlah kerusakan. Tapi puji syukur kepada Tuhan, maka Tuhan tunjukkan kepada kita, ya, untuk supaya kita sungguh-sungguh sebagai orang-orang yang bijak meletakkan bangunan kehidupan kita di atas batu. Kenapa demikian? Sebab di sini ada 3 halangan dalam ibadah yang kemarin saya sudah mengatakan wujudnya hujan, banjir, dan angin. Tapi ini sesungguhnya adalah binatang-binatang buas, ya, yang memberikan halangan sengaja menghalangi laju daripada gereja Tuhan di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Kenapa? Dia ingin menjegal, dia ingin menghalangi supaya tubuh Kristus itu tidak terbentuk. Dalam Injil Lukas dikatakan dia menggali tanah itu, menggali dalam-dalam sampai bisa meletakkan dasar di atas batu. Tapi puji Tuhan, saudaraku, dan Tuhan sudah menunjukkan 3 halangan ini menunjuk kepada 3 binatang buas. Dari udara, inilah hujan lebat. Halangannya adalah ular naga merah. Ya, saudara sekalian, ini dari udara, hujan lebat wujudnya. Lalu banjir. Apa itu? Banjir itu dia melanda, dia menghantam langsung ke fondasi. Ini pun juga binatang buas. Ini menunjuk binatang yang keluar dari laut. Itulah yang namanya antikris, saudaraku. Ini juga akan menggerus. Nanti saatnya kita akan memeriksa ini, bagaimana dasar itu digerus oleh banjir bandang ini, banjir yang luar biasa ini untuk menggerus. Kalau dasar kita tidak kuat, saudaraku, iya, sudah pasti hancur. Bukan hanya itu aja, juga ada yang namanya angin kencang. Angin kencang, saudara. Iya. Apa ini angin kencang ini? Angin kencang ini, angin ini adalah pengajaran-pengajaran sesat yang betul-betul nanti akan diwujudkan oleh nabi-nabi palsu. Digambarkan binatang buas yang keluar dari dalam bumi ini. Nah, Wahyu pasal 13 itu nanti bisa ditunjukkan itu bagaimana nanti antara naga, binatang yang dari laut, dari air, dan binatang dari bumi ini, nabi palsu, akan bekerja sama. Akan bekerja sama untuk apa? Untuk menggagalkan rencana Allah. Tapi Tuhan itu begitu luar biasa untuk gerejanya itu, yang dimulai kita bisa melihat dengan Tuhan itu memberikan pribadinya, menyerahkan nyawa untuk apa? Untuk menyelamatkan gerejanya, untuk menyelamatkan istrinya, untuk menyelamatkan kehidupan kita semua. Dan musuh yang terakhir yang dia kalahkan, maut, itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Korban Kristus itu adalah yang utama dalam kehidupan kita. Ya, ini yang sudah kita periksa, saudaraku. Musuh yang pertama adalah dari udara, hujan lebat. Kemarin saya sudah mengatakan ini menunjuk pada pikiran. Ya, jadi hujan itu kalau rumah itu dia menghantam kepada atap lebih dulu. Atap itu untuk kehidupan manusia, ya. Di kehidupan manusia menunjuk kepada kepala ini, dan di dalam kepala ini, suatu kita bisa melihat, kemarin saya menjelaskan ada kumpulan saraf-saraf yang menjadi isi kepala. Ini bicara tentang pikiran kita, alat berpikir kita. Otak kita dirusak oleh setan, oleh roh-roh
jadi udara itu, saudara, yang di sana di udara ada ular naga itu merusak hati dan pikiran kita, saudara. Untuk apa? Untuk betul-betul menggagalkan rencana Allah. Di kepala ini bukan hanya ada otak, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada kulit, ada panca indera. Kita bisa membayangkan kalau pikiran kita dirusak oleh setan, oleh roh-roh jahat di udara. Efesus pasal 6, musuh kita bukan darah dan daging, tapi kuasa dan penguasa-penguasa di angkasa, demon-demon. Tidak nampak tapi ada. Ya seperti ya sekarang corona ini, saudara, tidak nampak tapi ada. Ini musuh kita. Nah, kalau pikiran kita sudah dikacaukan oleh setan, saudara, ini akan mempengaruhi panca indera kita. Kemarin kita sudah bisa melihat bagaimana Tuhan itu harus menjamah, memulihkan orang yang berada di bait Allah, yang dirasuki oleh roh itu selama 18 tahun. Dia bungkuk. Apa mungkin mempelai perempuan itu bungkuk, saudara? Itu sebabnya Tuhan berupaya. Ya, itu. Untuk apa? Untuk supaya manusia gereja Tuhan tidak hanya memandang apa yang ada di bumi, yang mengikat sampai menjadi bungkuk, tapi Tuhan jamah dan dia bisa tegak berdiri dan dia bisa memuliakan Allah. Kita sudah mendengar lalu ya kepada bangsa Israel disebutkan mereka punya mata tidak bisa melihat dan dibuat bungkuk sampai hari ini. Tuhan menginginkan mata yang buta kepada Bartimeus, kepada Bartimeus. Ya, Tuhan mengatakan, apa yang engkau kehendaki untuk aku berbuat. Sebab anak ini, ya Bartimeus ini, ya anak dari Timeus ini, dia berteriak, anak Daud tolonglah aku. Dan Tuhan katakan, apa yang engkau kehendaki untuk aku bisa melihat. Kita bisa melihat, ini mata buta, dan dia tidak bisa melihat seperti Israel dalam Roma pasal yang ke-10 itu. Punya mata tidak bisa melihat. Ini harus dijamah. Tidak mungkin mempelai perempuan itu buta. Sebab dia akan menjadikan kita sempurna, dia seperti dia sempurna. Tetapi gereja Tuhan masih buta. Ini saya akan menunjukkan lebih dulu. Ini semua terambil dari Alkitab, saudara. Maka Bartimeus ditanya, apa yang engkau inginkan dariku, yang ingin aku perbuat untukmu? Dan Bartimeus ini memberikan suatu jawaban yang begitu luar biasa. Dia tidak minta mobil, tidak minta uang banyak. Sebab apa? Kebutuhan orang buta hanya satu, untuk bisa melihat. Dan Tuhan jamah. Dan Tuhan jadilah seperti imanmu. Dan Bartimeus ditolong oleh Tuhan. Ini suatu dampak. Dan itu harus dipulihkan. Ya, dampak yang lain. Kalau pikiran hati kita dikacaukan oleh setan, suatu mulut kita tidak mungkin kita akan bisa berbicara, berkata-kata dengan benar. Sebab apa? Dengan mulut yang sama ini kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi dengan mulut yang sama seringkali kita gunakan untuk mengutuk orang, menghukum orang. Ya, dengan mulut yang sama seringkali kita gunakan untuk berkata-kata yang jahat untuk menyakiti saudara kita. Tapi Tuhan pun juga menolong kepada kita semua. Telinga. Ya, ini yang ada di kepala, telinga. Dengan pikiran kita yang dikacaukan oleh setan, tidak mungkin kita akan bisa mendengarkan firman. Coba kalau ini prakteknya kita sendiri. Ya, saya ada pengalaman, mungkin sudah ada pengalaman. Kalau pikiran kacau, coba sudah datang ke gereja. Kira-kira bagaimana?
tidak bisa konsen. Tidak akan konsen, tetapi sebaliknya, kalau telinga yang tuli ini, dalam cerita nanti sudah bisa membaca suatu dalam Injil Markus pasal yang ke-9 dan seterusnya itu, bagaimana Tuhan menjamah orang yang sakit ayan ini ternyata terkait dengan tuli dan bisu. Bisu itu mulut, tuli itu telinga, dijamah oleh Tuhan. Nah itu sebabnya Tuhan ingin memulihkan kehidupan kita, apapun kehidupan kita. Kalau kita rindu seperti Bartimius, ada rasa butuh, ada rasa perlu. Hidung kita juga begitu. Ya, umpama apa hidung ini? Alat untuk kita bisa bernafas. Ya, untuk menghirup oksigen O2 yang sekarang ini udara sedang kacau, dan kita diwajibkan semua pakai masker. Kenapa? Sebab udara sedang kacau, dikacaukan oleh setan burik yang namanya corona ini. Kita harus pakai itu, tapi bukan secara fisik itu. Hidung kita terganggu, tersumbat. Ya, hidung itu alat untuk kita bernafas. Ya, ibadah kita, penyembahan kita terhalang. Coba kalau pikiran kita dikacaukan oleh setan, saudara. Ya, otomatis kita tidak bisa menyembah, tidak bisa beribadah dengan benar, saudara. Ini kenyataan, ini fakta. Ini fakta yang terjadi di hari-hari ini, saudara. Lalu yang kelima, perasa adalah kulit ini. Kalau perasa ini, kulit ini dikacaukan oleh roh setan, saudara, maka kita tidak akan pernah berpikir, berperasaan seperti Yesus berperasaan. Kulit kita ini pasti menginginkan sesuatu yang gampang, sesuatu yang enak, sesuatu yang sedap, sesuatu daging kita ini, kulit kita ini. Dan pada akhirnya pasti kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi dunia, saudara sekalian, maka ayat mengatakan kasih Bapa itu tidak ada. Nah, ini yang Tuhan ingin pulihkan. Kalau semua itu dijamah oleh Tuhan, yang pada akhirnya akan menyehatkan tubuh secara keseluruhan ini, maka kehidupan kita nanti akan ditampilkan bukan sebagai kehidupan yang cacat, bukan sebagai kehidupan yang sakit-sakit dan tidak sehat, tapi Tuhan akan menjadikan kita, karena Tuhan sudah memulihkan semua. Roh kegelapan, roh jahat sudah dikuasai oleh Tuhan. Maka Tuhan akan menjadikan kita kembali pada ciptaan Allah, menurut gambar dan teladannya Allah, sempurna. Ini yang Tuhan tuju, Tuhan tunjukkan kepada kita untuk kita membuka mata di hari-hari ini. Ada halangan, itu roh-roh jadi udara, untuk kita hati-hati di hari-hari ini. Ini halangan yang pertama. Sekarang saya akan maju selangkah. Halangan yang kedua. Ya, halangan kedua, ya setelah hujan lebat, saudaraku, ya, turun hujan, maka hujan ini juga disertakan dengan angin. Angin ini angin kencang. Angin ini sangat membahayakan, saudaraku. Kencang. Ya, kita bisa melihat, saudaraku. Ya, sewaktu-waktu saya pulang dari Johor, saudaraku. Ya, memang sore itu sangat hujan juga deras. Ya, angin memang kencang, saudaraku. Dan jalanan macet, saudaraku, di Wonokromo situ. Ya, di Wonokromo hujan macet, ya, angin, saudaraku.
Saya menunggu ada apa sih? Apa ada kecelakaan atau apa ya? Dan ternyata apa, saudaraku? Tiang listrik itu roboh. Ya. Roboh, menjatuhi mobil, saudaraku. Ya sudah. Macetlah di situ. Jadi apa artinya? Angin ini juga merusak. Angin ini ada binatang buas. Ya. Ini yang hendak merobohkan rumah, yang coba ingin merobohkan rumah. Jadi angin itu, saudaraku, dan juga memang tidak sedikit secara fisik, saudaraku, semua berterbangan. Ya, papan-papan iklan berterbangan. Rumah-rumah betul-betul hancur, saudaraku. Apalagi kalau rumah-rumahnya hanya ditaruh di tanah, saudaraku. Lalu atapnya juga begitu, asalnya sudah datang angin, dibawa angin habis, saudaraku. Apa ini angin, saudaraku? Angin kencang ini menunjuk kepada nabi palsu dengan ajaran-ajaran palsunya. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13, ini menunjuk kepada binatang buas yang keluar dari dalam bumi. Ayo ini dibaca. Kita masuk dalam bagian yang kedua ini. Angin kencang. Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13. Saya ingin menunjukkan saja kepada kita semua, saudaraku, ayat yang ke-11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Sebab ayat 1 itu munculnya binatang buas dari dalam laut, saudaraku. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti domba, anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Tampilannya ya seperti anak domba bertanduk dua, tetapi ya, dan ia berbicara seperti seekor naga. Kalau seekor domba itu, saudaraku, punya tanduk dua, apa yang dia bisa perbuat? Dia hanya bisa mengembek. Dia tidak ada kekuatan, tidak ada daya. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan seperti domba yang siap untuk disembelih. Hanya bisa mengembek, hanya bisa menyembah, hanya bisa berserah. Itulah domba, itulah anak-anak Tuhan. Tapi di sini yang tampil adalah binatang yang bertanduk dua seperti anak domba, tetapi ia berbicara seperti seekor naga. Sudah pasti ini anak domba palsu. Itulah yang tadi saya mengatakan binatang yang keluar dari dalam bumi, wujudnya anak domba bertanduk dua, tetapi ia berbicara seperti seekor naga. Inilah nabi palsu, satu. Ya, nabi palsu tentu dengan ajaran-ajarannya. Lalu bagaimana untuk supaya kita, sebelum lanjut ya, saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk kita menghadapi nabi palsu ini. Untuk menghadapi nabi palsu dengan ajaran-ajaran palsunya ini, ajaran-ajaran yang tidak benar ini. Secara singkat saya harus mengatakan, maka kita harus betul-betul ambil sikap yang tegas untuk kita siap dan mau diasuh oleh Tuhan. Artinya apa? Perjalanan kita diasuh oleh Tuhan. Sebab Tuhan ya sedang mempersiapkan kita. Makanya saya mengatakan kita harus diasuh oleh Tuhan lewat kandang penggembalaan itu.
Ya. Maka di situ kita akan mendapatkan satu arahan, asuhan, bimbingan Tuhan untuk kita diasuh, artinya kita digembalakan sampai tergembala. Kalau disebutnya ia berbicara seperti seekor naga, saudara. Bicara yang tidak benar, namanya saja pengajaran palsu, saudara. Pasti juga nanti yang keluar dari mulutnya, yang diajarkan itu juga pasti palsu juga. Untuk menghadapi kepalsuan-kepalsuan ini, maka kita perlu untuk kita selalu mendengarkan dan penggembalaan itu firman yang benar. Mulut dari seorang gembala, seorang nabi yang benar, itu hasil dari hati yang benar. Kalau domba, tapi mulutnya seekor naga, untuk apa? Ini akan merusak, saudara. Ini akan merusak. Jadi artinya, untuk menghadapi kepalsuan itu, maka kita harus pastikan apa yang kita dengar itu harus yang benar. Harus pengajaran yang benar. Harus firman yang benar. Itu loh menghadapi. Kita nggak usah lalu kita melihat mengajarkan palsu, di lain tempat ada ajaran palsu, lalu kita melaporkan ke kepolisian dan sebagainya. Tidak perlu buat kita. Kita pastikan kalau kita tahu itu pengajaran nggak benar, itu palsu, ya kita nggak usah dengar, nggak usah kita baca kalau itu bentuknya buku. Kenapa saya mengatakan jangan membaca itu? Kenapa? Sebab di dalam buku itu ada ajaran. Di setiap ajaran itu ada rohnya. Kalau sampai itu ajaran sesat, ajaran palsu, ya yang diwujudkan angin yang kencang itu untuk bisa merobohkan rumah itu, ya kita nggak usah baca. Ya zaman kami dulu, saudaraku, waktu kami masih di asrama, saudaraku, ya kita sewaktu-waktu saya disuruh bakar itu buku. Lalu gembala mengatakan, saya juga bertanya-tanya, untuk apa ini kok dibakar? Ya, itu pengajaran nggak benar itu. Lalu dijelaskan, di dalam pengajaran itu ada rohnya. Baru saya mengerti. Dalam setiap pengajaran itu ada rohnya. Begitu kita kena pengajaran, kita membaca suatu, itu otomatis sudah akan pasti, ya, kita akan berpikir, akan terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Nah, coba bayangkan kalau dengan kita membaca itu membuat hati kita bimbang, lalu kita tidak percaya, untuk apa membaca hal yang begitu? Lebih baik kita harus membaca, mendengar yang benar, firman yang benar, pengajaran yang benar. Lalu kita bertanya, pengajaran yang benar itu kayak apa? Selalu saya mengatakan, pengajaran firman Allah yang benar itu harus bersumber dari Alkitab. Ayat menerangkan ayat. Ayat 1 dijelaskan oleh ayat lain. Sehingga seluruh pemberitaan itu, seluruh khotbah itu tidak sama sekali menyimpang dari firman Allah. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, saudara sekalian. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, angin kencang ini ada nabi palsu dengan ajaran-ajaran palsunya atau ajaran sesat. Dan ini suatu ajaran sesat ini lebih dahsyat daripada bom. Saya harus mengatakan ini. Pengajaran sesat itu lebih dahsyat daripada bom. Kalau bom, suatu, kalau umpamanya seorang tentara itu dia berjuang berperang, suatu, dia kena bom mati, suatu, oke, mati. Tapi ketika hidup dia percaya kepada Tuhan, suatu, yakin akan firman Tuhan, suatu, dia akan mengalami kebangkitan. Dia akan hidup dan bangkit. Dan dia akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya.
Ini kalau hanya bom hanya mati secara fisik, saudara. Oleh karena bom, tadi saya mengatakan pengajaran sesat itu ya, lebih dahsyat daripada bom. Bom hanya bisa membunuh fisik, tapi sebaliknya, kalau itu pengajaran sesat, bukan hanya membunuh fisik, juga bisa membunuh fisik suatu, tapi membunuh tubuh, jiwa, dan roh, yang sehingga membawa orang masuk dalam neraka. Ya. Mungkin ada perumpamaan lagi, seorang hamba Tuhan bisa saya jatuh berzina atau bagaimana, ya, atau anak Tuhan jatuh dan perzinahan, oke. Ya. Karena perzinannya itu dia akan dihukum oleh Tuhan secara pribadi. Tapi coba bayangkan kalau seorang itu, bahkan seorang hamba Tuhan itu mengajarkan pengajaran yang sesat, mengajarkan pengajaran yang sesat, itu dampaknya besar. Tinggal berapa jemaat yang digembalakan. Kalau gembala atau pengajar itu menyampaikan pengajaran sesat, dan 1000 jemaat itu yang dia pimpin, maka 1000 jemaat itu akan hancur binasa, termakan pengajaran itu, dan akan masuk neraka semua. Nah, ini yang harus kita waspadai. Angin kencang di hari-hari ini, bukan saja angin pencobaan itu ya, nanti jika Tuhan izin akan kita kupas juga angin pencobaan, tapi ini angin pengajaran sesat ini dasar. Itu sebabnya kita perlu diasuh oleh Tuhan, perlu digembalakan oleh Tuhan. Dan dengan 3 macam ibadah ini yang kita tekuni selama ini, ada ibadah raya, ada ibadah raya seperti sekarang ini. Nanti hari Rebu ada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Hari Kamis nanti ditambahkan ibadah doa dan penyembahan. Inilah ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan. 3 macam ibadah ini bagaikan tubuh, jiwa, dan roh kita dipenuhi oleh Tuhan. Kebutuhan dari tubuh, jiwa, dan roh kita dipenuhi oleh Tuhan. Maka kehidupan yang semacam ini, biar sekencang apapun angin itu, dia akan tetap berdiri kokoh di atas batu. Dia tidak akan mengorbankan itu. Ibadah dan pelayanannya. Ini penting sahabat di hari-hari ini. Biar kita sungguh-sungguh. Tadi saya mengatakan lebih dahsyat dari bom. Lebih dahsyat dari tsunami. Itu ya, gelombang besar itu. Itu lebih dahsyat. Itu sebabnya kita hati-hati di hari-hari ini. Sebab Alkitab juga mencatat, saudaraku, ya akan munculnya nabi-nabi palsu ini. Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Yang anehnya, saudaraku, orang-orang ini, pengajar-pengajar palsu ini, ya dulu, ya saya pernah, saudaraku, waktu kulit saya masih ada, ketika saya pulang ke Kediri, saudaraku, dia menceritakan bahwa saya didatangi orang. Dan saya melihat bukunya, ternyata dia dari Saksi Yehova. Ya, Saksi Yehova ini dia tidak percaya dengan Yesus sebagai anak Allah. Dia tidak percaya. Dia hanya percaya kepada Allah saja. Tapi dia menolak Yesus. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya berkata dengan kulit saya mengatakan nanti kalau dia datang sendiri, datang lagi ke sini, dia mengajarkan ini itu, memberikan buku, ya sudah, ngomong saja. Saya sudah digembalakan, sudah bergereja. Tolong lain kali nggak usah datang lagi ke sini. Dan betul, saudara. Dan setelah itu, orang-orang biasa datang ke rumah itu, ke rumah kulit saya itu, tidak datang lagi. Lalu di Surabaya juga gitu, saya melayani lansia, saudaraku, dan ya anak dari lansia itu juga menceritakan sebenarnya ada orang mendatangi.
Jadi yang disasar itu justru orang-orang Kristen, dan anehnya dia tahu rumahnya orang Kristen. Ini loh yang hebat itu, saudara. Dia jeli, dia datangi. Jadi dia mendatangi justru orang-orang Kristen, orang yang sudah Kristen, orang yang sudah bergereja. Dia datangi untuk disesatkan. Ini yang terjadi. Ini terjadi pula di zaman rasul-rasul itu. Rasul Paulus dia menasihatkan, memesankan kepada jemaat di Korintus. Dia tunjukkan. Dia membo-membo. Dia menyamar sebagai malaikat terang. Nah, di dalam Wahyu pasal 13, ya bertanduk dua seperti anak domba, tapi tutur katanya seperti seekor naga. Ini terjadi di hari-hari ini. Itu sebabnya kenapa saya harus betul-betul menyampaikan ini. Jangan ada satupun kehidupan kita yang ujungnya nanti kita dipengaruhi. Dia tidak mencari orang-orang di luar Kristen, tidak. Justru dia mencari, datang ke rumah, dari rumah ke rumah, mana-mana yang Kristen itu didatangi untuk disesatkan. Saya juga mengatakan kepada anak dari lansia yang saya layani itu, seperti apa yang saya sampaikan kepada kulit saya. Udah nggak usah ribut-ribut, gini aja. Ya, sampaikan aja bahwa saya sudah bergereja, sudah digembalakan, tolong bawa ini. Dia kan bawa diktat-diktat, sudah. Bawa itu buku-buku semua, bawa pulang semua, dan jangan datang lagi ke sini. Cukup, itu aja. Kita nggak usah berbantah-bantah. Kalau kita berbantah-bantah, kita bisa kalah. Oh, dia fasih. Jadi yang diterjunnya orang-orang yang mahir, saudara. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa dilibas. Kita bisa dipengaruhi. Dia akan merusak pikiran kita. Ini saya juga ada pengalaman. Saat itu ada pengalaman, saudara. Saat kami masih, ya ketepatan waktu itu saya masih di Sorong sebagai pengerja, saudara. Sebagai pengerja, dan saya datang ke rumah seseorang, saudara. Ternyata seseorang, ini di Sorong, saudara, peristiwa di Sorong. Ternyata seseorang itu, ya dari kampung tetangga saya di Kediri, saudara. Saya di desa Ngampel, dia di Mujel, itu Gandeng desanya. Aslinya di situ, tapi di situ. Tapi dia dari Saksi Yehova, saudara. Dan dia putar balik begitu rupa, saudara. Kalau kita nggak hati-hati, waduh, memang kita akan dilibas. Sehingga kita tidak percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Wujud daripada Allah yang kelihatan itu. Jadi Yesus wujud, ya Allah yang kelihatan. Coba bayangkan itu. Sampai sejauh itu. Itu sebabnya kepada kita, saudara, lewat Rasul Paulus ini Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, untuk kita waspada untuk menghadapi pengajaran-pengajaran yang sesat ini. 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11. Haleluya. Nanti saudara bisa membaca ayat 7 dan seterusnya. Saya akan bacakan ayat yang ke-13, ya. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Ya, di sini dan ayat sebelumnya bagaimana Paulus dia menyatakan pribadinya sebagai seorang pelayan yang benar, saudara. Ya. Tetapi, atau ayat 12, tetapi apa yang atau saya baca ayat 12, saudaraku, nanti diulang lagi 13. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Dan ternyata kita lihat ayat 13, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus.
bertanduk dua seperti anak domba, tetapi dari mulutnya itu ia berbicara seperti seekor naga. Tampilannya ya mungkin ya mengesankan, sangat menarik perhatian. Tapi tunggu dulu. Dengarkan apa yang keluar dari mulut ini. Kalau yang keluar dari mulut ini merusak, meracuni, memprovokasi, saudaraku. Mengajaran yang tidak benar, saudaraku. Ya kita tolak. Sebab Paulus mengatakan, ya, menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Mimbo-mimbo. Jadi kita jangan gumun. Nah, kalau sekarang kita tidak dalam firman Tuhan, tidak dalam pengajaran yang benar, tidak dalam penggembalaan yang benar, satu keplas kita, habis kita. Sebab mereka menyamar, ya, sebagai rasul-rasul Kristus. Padahal dikatakan dia palsu, juga pekerja-pekerja curang. Apa artinya pekerja curang ini? Tidak benar, tidak jujur. Dia bekerjanya untuk mencari keuntungannya sendiri. Ini tanda-tanda. Itulah rasul-rasul palsu yang disebutkan itu. Ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Itu sebabnya untuk mengantisipasi, untuk menghadapi hal-hal semacam ini, saudara. Ini merupakan halangan mereka muncul itu memang sengaja untuk apa? Untuk merusak gereja Tuhan. Merusak anak-anak Tuhan. Merusak tubuh Kristus. Tadi saya mengatakan awal, tetapi Kristus sudah menang. Untuk semua-semuanya itu. Ini sungguh-sungguh dahsyat. Ini sungguh-sungguh luar biasa yang terjadi ini, saudaraku. Dan dalam 1 Timotius pasal yang keempat, saudaraku, ini yang terjadi. Dampak daripada rasul palsu ini, pelayan-pelayan palsu ini. Dampaknya 1 Timotius pasal yang keempat, saudaraku. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian yang akan datang, akan ada orang yang akan murtad lalu mengikut roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Siapa mereka? Yang terpesona dengan munculnya pelayan-pelayan yang mengajarkan yang tidak benar. Munculnya nabi-nabi palsu. Munculnya angin pengajaran yang dimunculkan oleh nabi-nabi palsu. Tadi saya mengatakan itu sebabnya biar kita diasuh oleh Tuhan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius untuk memastikan kehidupan kita ini. Ya, memastikan kehidupan kita ini ya, tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang sesat itu. Maka ibadah itu, terutama dalam kandang penggembalaan itu, harus benar-benar sehat. Maka di sini nanti banyak nasihat-nasihat dari Paulus kepada Timotius ini untuk supaya dia mengawasi diri. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ini penting.
Coba kita membaca, saudara. Yang mulai dari ayat yang ke-8. Ini tentang ibadah. Ya, ini untuk kita mengantisipasi ajaran-ajaran sesat ini, saudara. Maka ibadah kita harus betul-betul kita merasakan. Kita mengerti arti daripada ibadah itu. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini ibadah yang benar. Ibadah yang mengandung janji untuk kehidupan kita yang kita jalani, kita terpelihara, baik jasmani terutama rohani yang sedang kita jalani ini, saudaraku. Ya, dengan ada ibadah yang benar, firman yang benar kita terima dalam kandang pengembalaan itu. Itu mengandung janji untuk hidup ini yang kita butuhkan hari-hari ini, kita perlukan hari-hari ini. Tapi juga masa yang akan datang. Apa itu akan masa yang akan datang? Masa yang kita belum alami, belum kita rasakan, tetapi Tuhan lewat ibadah ini memberikan janji, baik untuk hidup sekarang ini maupun yang akan datang yang belum kita alami, tapi Tuhan sudah janjikan, Tuhan sudah sediakan semua. Kapan? Lewat ibadah-ibadah yang sehat. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Ibadah yang benar ini. Dan Paulus tegaskan lagi ayat yang ke-9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Tegaskan lagi oleh Paulus untuk anak didiknya yang namanya Timotius ini. Sebelum itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Kita berusaha, kita berupaya lewat asuhan Tuhan ini, lewat kandang penggembalaan. Kita berusaha, berupaya untuk berjuang. Apa yang kita perjuangkan? Yang kita perjuangkan adalah ibadah kita. Karena ini menyangkut masa sekarang ini, juga masa yang akan datang, yang kita belum tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan sudah siapkan semua. Haleluya. Saudara sekalian, saya teruskan. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Siapa mereka yang percaya? Kitalah yang percaya. Kitalah yang setia, tekun beribadah, tekun dalam kandang penggembalaan. Ya, lewat seorang gembala yang dipakai oleh Tuhan untuk menggembalakan sidang jemaat, untuk mengasuh sidang jemaat, untuk membimbing sidang jemaat dengan makanan firman Allah yang benar, yang terambil dari Alkitab. Ayat menerangkan ayat, sehingga menjadi domba-domba beri kehidupan anak Tuhan, gereja Tuhan yang sehat, sekalipun memang ada halangan, yaitu munculnya nabi-nabi palsu dengan ajaran-ajaran palsu. Lalu apa lagi yang dinasihatkan untuk Paulus? Ayat yang ke-11. Kita selesaikan ini, saudara ya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Dalam ayat yang lain, saudaraku, dia sebutkan ya, baik atau tidak baik waktunya. Dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 itu, saudaraku, bagaimana Tuhan lewat Paulus mengatakan kepada Timotius, beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. 2 Timotius 4 ayat yang kedua, saudaraku. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, ya, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng.
Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayan nasihat. Dan 1 Timotius pasal yang keempat ayat 11, beritakanlah dan ajarlah semuanya itu. Kalau dikaitkan dengan 2 Timotius pasal yang keempat, saudaraku, sampaikan, baik atau tidak baik waktunya. Kenapa? Sebab ada datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Dan kesempatan sekarang ini saatnya untuk setiap gembala, setiap hamba Tuhan, setiap imam untuk mengajarkan pengajaran yang sehat ini. Kalau itu seorang gembala, hasilnya akan menghasilkan sidang jemaat domba-domba yang sehat pula. Jangan seorang pun, ayat 12, 1 Timotius pasal 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Memang Timotius masih muda, saudara, ya. Tetapi Paulus dia membangkitkan semangat, jangan minder karena kamu masih muda, saudara. Ya. Jadilah teladan, ini penting. Nggak persoalan siapapun dia, masih muda atau bagaimana. Yang penting betul-betul jadi teladan. Ya, mirip domba yang benar. Jangan domba bertanduk dua tapi bicaranya seperti seekor naga. Jangan. Harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Apa yang dikatakan? Harus firman Tuhan. Firman Tuhan yang benar dan murni. Saudara sekalian, ini penting buat kita semua. Ya. Dalam tingkah lakumu, jadi tingkah laku seorang pemimpin, seorang gembala, seorang hamba Tuhan, seorang imam, seorang pelayan Tuhan itu dilihat oleh orang. Jangan tipu-tipulah kita. Ya, kita tampil apa adanya lah. Jangan kita buat-buat. Kita bersandiwara. Akhirnya apa? Ada dusta di antara kita. Dusta itu artinya kita tidak berkata benar. Ya. Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan mengajar. Ini nasihat templaan juga buat saya. Kenapa harus tekun membaca kitab suci? Karena harus mengajar. Ya. Membangun, gunanya untuk membangun dan mengajar, bukan untuk memporak-porandakan, bukan untuk menghancurkan. Seperti angin yang kencang itu, seperti ajaran nabi-nabi palsu itu, bukan. Tapi tugas kita adalah membangun, ya, dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu, perhatikan ini. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini nasihat buatku, buat para pemimpin, buat pelayan-pelayan, imam-imam semua. Kenapa ini penting buat kita? Sebab kita sedang diperhadapkan angin yang kencang, dipenghadapkan dengan pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran sesat dengan segala upaya. Dibagaikan binatang buas yang muncul dari dalam bumi, yang bertanduk dua, seperti anak domba. Tapi dia berkata-kata bukan sebagai anak domba, tapi dia berkata seperti seekor naga. Itulah nabi palsu.
Ini harus kita waspadai. Ya, kiranya firman Tuhan pada sore malam hari ini akan menyadarkan kita, mengingatkan kita, ya, membangkitkan suatu kerinduan kita betapa pentingnya ajaran firman Allah itu yang tertulis dalam kitab suci ini di hari-hari ini untuk diajarkan dalam setiap jemaat-jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita ini ya dengan kita melakukan pujian ya, tak usah ku takut atau El Shaddai. Ada memang halangan, tapi biar kita berserah kepada Tuhan. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa untuk memberikan pertolongan kepada kita yang berserah kepada Tuhan. Mari kita akan lakukan pujian ini untuk kita masuk dalam doa. Haleluya. Kita lakukan dengan hati yang sukacita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Haleluya. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, tak usah ku takut. Haleluya. Allah menjagaku. Tak usah bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai. Amin. El Shaddai.
tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan, kami meyakini berkat-Mu melimpah pada sore malam hari ini. Dan itu sebabnya Tuhan, seperti kata pujian ini, tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, tak usah ku susah, tak usah ku cemas. Sebab kami meyakini Tuhan, Engkau sudah menang atas segala perkara, dan maut pun Engkau sudah kalahkan. Dan kami bersuka cita lewat firman-Mu, lewat pujian ini Tuhan, untuk supaya kehidupan kami, kehidupan yang yakin, percaya, mempercayakan diri sepenuh hanya kepadamu. Sebab Engkaulah yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Munculnya nabi-nabi palsu dengan ajaran-ajaran palsunya pun Tuhan, biarlah kami tetap berdiri di atas kurban-Mu, berdiri atas kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak perlu takut dan cemas lagi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pujian ini, terima kasih untuk asuhan-Mu Tuhan, sudah melimpahi kehidupan kami dengan berkat pengajaran firman-Mu. Dan kami yakin pula, maka semuanya yang kami butuhkan, Engkau juga akan memberkati kami, mencukupkan kami. Bahkan Engkau berjanji untuk hidup kami sekarang ini maupun yang akan datang, Engkau sudah limpahkan lewat ibadah-ibadah yang Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat-Mu tetap dalam hati kami, menjadi iman, menjadi perbuatan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, demikian rangkaian ibadah dan ibadah raya pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Mohon perhatiannya kepada kita semua. Jadwal ibadah dalam sepekan ini, saudaraku, nanti pada hari Rabu itu ada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, yang akan dilanjutkan pada hari Kamis itulah doa dan penyembahan, dan kembali pada hari Minggu, dan semuanya itu dimulai jam 5:30 sore tepat. Ya, kita bawa kepada Tuhan, biar Tuhan memberikan firman Allah untuk kita, untuk supaya betul-betul mengasuh kehidupan kita, untuk kita dibawa masuk dalam rencana Allah yang besar. Sekalipun ada halangan-halangan, nanti kita periksa di hari-hari yang akan datang. Puji Tuhan, kita nanti akan berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Puji Tuhan, saya sudah mendapatkan info, ya, saudaraku, bahwa kemarin ya Mbak Nimas, Ibu Nimas dan keluarganya sudah yang menjalani swab atau PCR, ya, dan dinyatakan negatif, jadi artinya sudah sehat semua. Ya, inilah yang Tuhan tunjukkan kepada kita, biar kita juga tetap mendoakan supaya dalam proses pemulihan, dan juga mungkin kita juga akan tetap mendoakan. Saya tidak tahu, belum ada info siapa yang kita harapkan tidak ada yang terpapar COVID ini. Kita tidak mengharapkan semua. Andai kata pun Tuhan izinkan, biar kita terima dengan sukacita. Pasti Tuhan memberikan cara untuk menolong kehidupan-kehidupan itu yang seizin Tuhan harus terpapar COVID ini. Puji Tuhan. Ini yang disampaikan oleh keluarga Ibu Nimas, Mbak Nimas kepada saya. Puji Tuhan Om, kami sudah sehat semua. Haleluya, saya katakan puji Tuhan. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan, dan kita akan tetap berdoa untuk seluruh sidang jemaat semua. Berdoa juga jam-jam ibadah, sampai pun nanti kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Juga jangan melupakan kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita bulan depan menghadapi Paskah, saudaraku. Jumat Agung juga Paskah. Kita serahkan kepada Tuhan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan anggap baik untuk kita bisa lakukan. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau baik dan kasih-Mu tiada pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Engkau sudah memberkati dengan lewat firman-Mu, lewat ibadah ini, dengan berlimpah-limpah Tuhan.
Dan sekarang kami mengucapkan syukur, terima kasih, dan sekaligus kami berdoa untuk jam-jam ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami. Biarlah Tuhan kami sidang jemaat-Mu semua boleh menekuni jam-jam ibadah ini dengan sungguh, dengan setia, baik jemaat di GKGM, di Triorejo, di Gunung Sari maupun di Pondok Chandra, ataupun dari saudara kami yang mendengaran siaran tunda ini. Tuhan, Engkau memberkati semua, memakai semua, dan tetap memberikan kerinduan untuk sidang jemaat-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu semua, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai yang paling sepuh sekalipun, khususnya orang-orang tua kami dalam sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman Allah ini. Biar Tuhan memberkati semua, mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka. Secara pribadi Tuhan memberkati, bahkan anak-anak kami yang menjalani studi, Tuhan juga Engkau memberikan hikmat akal budi. Sidang jemaat-Mu yang menghadapi masalah persoalan, baik persoalan nikah, rumah tangga, pekerjaan, dan banyak hal yang dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan, kami mendoakan, kami menyerahkan semuanya itu ke tangan Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau pasti memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi oleh jemaat-Mu, dan segala pekerjaan setan yang mengganggu, merintangi jemaat-Mu. Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih memberikan kesehatan semua kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Sekarang kami berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Ya Tuhan, kami selalu mendoakan dan kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah. Tuhan memberkati semua, memberikan hikmat akal budi, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan kami, kepala negara, Tuhan, bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Jauhkan dari pertengkaran, perselisihan apapun juga, dan kirimkan damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, supaya terutama anak-anak ketebusan-Mu tetap bisa leluasa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan kehidupan kami ke tangan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kami akan beristirahat malam. Tuhan, Engkau menolong kami. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Shalom. Salam sehat buat kita, tetap semangat. Amin.